Dalam Islam, cinta memiliki definisi mencintai pencipta dan mencintai ciptaannya, sehingga mencintai pencipta adalah hal utama, lalu kemudian mencintai ciptaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan mengulas mengenai cara mencintai dalam Islam. Cinta artinya perasaan menyukai atau rasa kasih sayang pada sesuatu atau seseorang yang memiliki daya tarik tertentu, sehingga merasa memiliki ketertarikan dan keterikatan secara emosional dan spiritual. Sedangkan menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan, dalam bukunya Cinta dalam Pandangan Islam menjelaskan bahwa cinta merupakan perasaan jiwa, getaran hati, pancaran naluri dan terpautnya hati orang yang mencintai pada pihak yang dicintainya dengan semangat yang bergelora dan wajah yang selalu menampilkan keceriaan. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala sendi kehidupan manusia termasuk juga cinta. Islam juga mengatur siapa yang harus dicinta dan bagaimana cara mencinta. Adapun dalam Islam, cinta memiliki definisi mencintai pencipta dan mencintai ciptaannya. Cinta yang utama dalam Islam adalah mencintai sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan cinta yang hakiki. Setelah itu barulah cinta kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan dalil-dalil cinta berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang membahas masalah cinta, begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan keimanan paling indah adalah iman yang dilandasi cinta. Tanpa cinta, keimanan hanya sebatas praktikal ibadah saja, tanpa adanya nilai dan makna. Allah berfirman, "Walladzina amanu asaddu hubban lillah." Artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Al-Baqarah 165. Dan ini hadis yang membahas tentang cinta. Ya Rasulullah, mal iman? Qala ayyakuna Allah wa Rasulahu ahabba ilaik mimma siwahuma. Artinya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud iman? Rasulullah SAW menjawab, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Jelas sekali cara mencintai dalam Islam yang utama berdasarkan ayat tersebut adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dalil tentang cinta, Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harsi. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Jadi, sahabat muslim, adalah wajar sebagai fitrah manusia bila mencintai wanita-wanita yang disukai. Namun tentu saja cara mencintai wanita dalam Islam memiliki aturan tersendiri. Bila sahabat muslim mencintai seorang wanita, hendaklah segera menikahinya agar terhindar dari fitnah dan perbuatan maksiat. Mencintai wanita yang sahabat muslim sukai haruslah tidak melebihi dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta tidak melebihi rasa cinta kepada kedua orang tua, agar perwujudan cinta tersebut tidak melanggar hukum Allah dan tidak menggoyahkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Maka cintailah wanita yang sahabat muslim sukai hanya karena Allah. Karena bila mencintai karena Allah, maka akan menghadirkan tindakan cinta kepada wanita yang dicintai menjadi nilai ibadah dan menyempurnakan separuh agamanya dengan cara melakukan ibadah dalam pernikahan. Sebagai manusia adalah hal wajar juga bila kita mencintai anak-anak dan harta benda. Hanya saja mencintai anak-anak dalam Islam ada aturannya. Sahabat muslim, mencintai anak-anak dalam Islam hendaknya tidak melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, agar tidak mengurangi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mencintai anak-anak juga dengan cara memberikan pendidikan agama Islam dan menanamkan pondasi keimanan yang kokoh serta membangun generasi muslim yang kuat, berpendidikan, dan beriman. Adapun mencintai harta benda, karir, ataupun jabatan, itu wajar saja sebagai manusia. Asalkan jangan sampai kecintaan pada harta benda dan keduniawian itu membuat kita terlena dengan tujuan kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Harus selalu ada waktu untuk beribadah. Mencintai harta benda dalam Islam hendaklah mencintai ala kadarnya saja, serta mempergunakan harta benda tersebut di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Quran tentang cinta berikutnya adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda kekuasaannya berupa ciptaannya, yaitu wanita sebagai istri bagi para lelaki agar menjadi tentram dan adanya cinta kasih di antara mereka. Sahabat muslim mencintai istri dalam Islam adalah dengan cara menggaulinya dengan cara yang baik dan memberikan hak-haknya, yaitu berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan cara mencintai orang tua dalam Islam adalah dengan cara mematuhi nasihatnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sahabat muslim mencintai orang tua berarti harus merelakan waktu untuk mengunjunginya secara rutin, mengajaknya berbincang dan meluangkan waktu sebisa mungkin. Mencintai orang tua juga harus merelakan harta dan tenaga untuk kebutuhan orang tua dan selalu mendoakan orang tua yang terbaik. Sahabat muslim, kita tak akan hidup tanpa cinta, karena seorang hamba lahir karena adanya cinta kedua orang tuanya dan karena anugerah cinta dari Sang Maha Pencipta. Adakah sahabat muslim yang sedang mencintai seseorang saat ini? Bila ada, silakan tulis di kolom komentar. Itulah ulasan cara mencintai dalam Islam kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.